Hai, selamat datang di Diskusi Lintas Kaum. Saya Nafa dari Working Group ICCA Indonesia. Diskusi Lintas Kaum merupakan ruang dialog yang digunakan untuk mempertemukan perspektif yang seringkali jarang terdengar. Dan juga sekaligus untuk membuka percakapan lintas isu tentang bagaimana kita menjaga dan merawat alam serta lingkungan hidup. Nah, selama ini ketika kita berbicara tentang konservasi, seringkali yang dibicarakan itu dari sisi kebijakan, dari sisi regulasi, dari segi institusinya gitu ya. Padahal jika kita melihat lebih dekat, praktik menjaga alam itu telah lama hidup dalam keseharian komunitas. Dan dalam banyak masyarakat juga ternyata nilai-nilai agama dan kepercayaan juga menjadi dasar dalam membentuk cara pandang manusia terhadap alam gitu ya. Serta bagaimana kemudian alam dirawat dan dijaga dalam kesehariannya. Nah, karena itu dalam diskusi hari ini kita akan melihat lebih dalam bagaimana upaya merawat alam itu dapat dipahami dari perspektif lintas agama. Nah, di sini sudah ada dua narasumber yang memiliki perspektif yang sangat menarik. Ada Kak Pera dari Direktur Rahima yang akan berbagi pandangannya dari agama Islam tentang bagaimana merawat alam. Dan juga yang kedua ada Bang Juandi dari Asisten Eksekutif Divisi Keadilan dan Perdamaian di Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI yang akan berbagi pandangannya dari agama Kristen ya Bang ya. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Kak Pera dan juga Bang Juandi sudah hadir dalam diskusi hari ini. Mungkin bisa saling berkenalan terlebih dulu atau sebelumnya sudah saling kenal ini? Sudah sesama aktivis sudah saling kenal gitu. Oke. Berarti ini bisa ya udah ada chemistry-nya gitu lah ya. Oke. Tadi kan saya sempat menyinggung ya bahwa nilai-nilai agama itu ternyata bisa membentuk cara pandang manusia terhadap alam, bagaimana menjaganya, bagaimana merawatnya. Nah, mungkin saya ingin menggali lebih dalam dari poin tersebut gitu ya. Bang Juandi dan Kak Pera, bagaimana kemudian dalam keyakinan beragama itu hubungan antara manusia dengan alam itu bisa dipahami. Mungkin bisa dari Kak Pera terlebih dahulu ya. Oke, boleh. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman semuanya. Bagaimana melihat hubungan antara manusia dengan alam dalam perspektif agama Islam ya. Dalam perspektif Islam yang saya yakini hubungan manusia dengan alam itu adalah hubungan yang timbal balik, bukan hubungan yang relasi kuasa gitu ya, yang satu mendominasi, menguasai kepada yang satunya lagi. Jadi hubungannya adalah hubungan tanggung jawab atas dasar kasih sayang. Nah, dalam konteks Islam misalnya, posisi manusia dan alam dia sama-sama setara di hadapan Tuhan gitu ya. Dan bagaimana manusia sebagai pengemban amanah, sebagai khalifah gitu ya, dia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam ini agar dia bisa memberikan manfaat bagi kehidupan manusia gitu ya. Dan keduanya ketika kita memuliakan alam, alam pun akan memberikan kebaikan, keberkahan, kemuliaan bagi kehidupan manusia. Dan ketika alam itu dirusak, manusia sendiri yang akan menanggung resiko dari apa yang dia lakukan gitu. Jadi hubungannya sangat kuat sekali karena ini hubungannya terkait dengan keyakinan gitu ya. Bagaimana kita meyakini bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia sebagai khalifah untuk menjaga, untuk memegang amanah, untuk melestarikan alam ini dengan baik dan tanggung jawab gitu ya. Dan ketika itu dirusak, Tuhan pun juga akan perilaku yang melakukan kerusakan itu juga bagian dari perilaku yang dosa besar gitu ya. Karena tentu saja dampak dari kerusakan lingkungan ini bukan main gitu ya. Dia bisa merusak seluruh ekosistem kehidupan yang manusia dengan alam gitu, dan juga soal keberlanjutan tentunya gitu. Jadi sekali lagi di dalam Islam hubungannya adalah timbal balik gitu ya. Bagaimana manusia memperlakukan alam dengan penuh relasi yang
penuh kasih sayang gitu sebagai inti dari ajaran Islam sendiri. Misalnya soal kasih sayang itu sendiri di dalam Al-Qur'an, misalnya surat Al-Anbiya 107, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa tidaklah sungguhnya aku mengutus Muhammad kecuali untuk sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi bagaimana perilaku kita terhadap alam juga harus didasarkan pada relasi yang penuh kasih sayang gitu, bukan relasi yang eksploitatif gitu dan lain sebagainya. Mungkin itu. Oke, berarti memang hubungan manusia dengan alam itu sangat erat kaitannya dengan kasih sayang, kemudian bagaimana tanggung jawab manusia itu sendiri gitu ya Mbak ya. Nah, dari Bang Juandi bagaimana Bang? Mungkin bisa diceritakan dari perspektif Kristen. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih teman-teman kaum telapak. Dari perspektif Kristen, mungkin saya ambil dari kisah penciptaannya. Tuhan itu kan pertama kali menciptakan di bumi itu terang, terus makhluk hidup, alam, hewan, tumbuhan, dan terakhir diciptakan manusia. Nah, dari sini kita melihat bahwasanya sebenarnya ada kesetaraan antara manusia, alam, dan lingkungan ini sama-sama ciptaan Tuhan gitu. Jadi dia tidak ada bedanya, tidak ada yang didiskreditkan di sana, jadi sama-sama setara di hadapan Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan sudah menciptakan manusia, dia menempatkan di Taman Eden namanya, dan ada perintah khusus yang diberikan Tuhan pada Adam dan Hawa pada saat itu. Peliharalah dan bumi dan jagalah. Artinya tugas khusus yang diberikan oleh Tuhan itu kepada manusia adalah memelihara, mengusahakan, dan menjaganya. Jadi seringkali memang orang hanya melihat mengusahakannya begitu, tanpa melihat menjaganya dan memeliharanya gitu. Jadi sebenarnya tugas ini memperlihatkan bahwasanya hubungan antara manusia dan alam itu harus saling menjaga gitu. Walaupun manusia memang lebih diberikan kelebihan berpikir, maka disitulah dia diberikan tanggung jawab untuk mengusahakan, memelihara, dan menjaga. Kalau ada orang yang hanya mengusahakan saja, merusak saja, berarti dia sebenarnya mengabaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk memelihara dan menjaganya gitu. Yang ketiga juga dalam ajaran Kristen kan ajaran kasih yang dilambangkan dengan salib. Kita melihat kasih itu dilambangkan dengan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama gitu. Nah, sesama yang dimaksud di situ bukan hanya sesama manusia saja, tapi sesama ciptaan Tuhan di bumi ini, termasuk juga dengan alam, termasuk juga dengan hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Maka hubungan itu adalah hubungan kasih juga gitu. Artinya saling menyayangi, saling menjaga, saling merawat di sana gitu. Berarti memang melihat alam itu bukan hanya sekedar sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan gitu, tapi juga bagaimana manusia kemudian memelihara dan menjaganya begitu ya Bang. Oke. Nah, kalau kita lanjutkan dari situ Kak Pera dan Bang Juandi, mengapa kemudian merawat alam ini sebenarnya tidak hanya menjadi isu lingkungan saja, tetapi juga berkaitan dengan nilai moral dan spiritual begitu. Mungkin bisa dari Bang Juandi terlebih dahulu. Seperti tadi saya sampaikan bahwasanya dari dasarnya aja, dari penciptaan saja sudah dikatakan seperti itu, ada hubungannya begitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga kalau manusia hanya mengusahakan alam, tidak memperlihatkan atau memperhatikan kelestarian lingkungan, ya yang terjadi saat ini kita lihat bagaimana alam begitu murka, kejadian bencana alam di mana-mana, longsor, banjir dan itu. Itu kan bukan hal yang terjadi begitu saja gitu. Tapi memang karena sifat eksploitatif manusia itu melebihi tanggung jawab dia sebagai orang yang mengusahakan, yang diperintahkan oleh Tuhan, tidak dipertanggungjawabkan secara benar begitu. Oleh karena itu memang dalam ajaran-ajaran gereja teologis kita juga memotret, apalagi kita di PGI ini sejak sidang raya kita di Sumba tahun 2014 kemarin di Nias, kita memotret krisis lingkungan itu adalah bagian dari tanggung jawab iman gereja-gereja di Indonesia. Bagaimana kita melihat bahwasanya alam itu bukan hanya sekedar sebagai lingkungan saja, tapi dia bagian dari
tempat kita berkarya. Allah menyatakan kasih-Nya di alam semesta ini melewat kerja-kerja gereja begitu. Jadi sifatnya bukan hanya sifat antara manusia dan alam saja hubungan relasinya, tapi juga alam itu bagian dari karya kita bergereja begitu. Berarti memang melihat alam itu juga, menjaga alam itu juga termasuk salah satu bagian dari tanggung jawab keimanan. Panggilan gitu. iman. Oke. Kalau dari Kak Pera sendiri bagaimana, Kak? Ya, saya kira ajaran spiritual dan moralnya punya kesamaan ya. Di dalam ajaran Islam, manusia sebagai khalifah itu memiliki 2 tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab dia sebagai hamba, sebagai abd gitu ya. Di dalam Al-Quran itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa dia itu sebagai hamba Tuhan. Dan bagaimana hamba Tuhan itu dia harus memiliki kekuatan, komitmen bahwa dia sebagai hamba menjalankan perintah dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan. Jadi dia nah dalam konteks lingkungan, Tuhan sudah memerintahkan manusia untuk menjaga, memelihara alam sebagai bentuk kelestarian gitu ya, sebagai sumber kehidupan gitu ya. Dan dilarang di dalam Al-Quran itu merusaknya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi Tuhan melarang keras di dalam Al-Quran untuk melakukan kerusakan terhadap ekosistem kehidupan di alam ini. Karena itu komitmen keimanan tadi, menjaga alam itu adalah perintah keimanan, komitmen keimanan. Bukan hanya kita seringkali memaknai ibadah itu hanya ritual seperti salat dan lain sebagainya. Tetapi kita lupa bahwa menjaga alam ini juga bagian dari komitmen keimanan kita, bagian dari ibadah kita gitu ya. Dan yang kedua, fungsi manusia itu sebagai khalifah tadi itu, sebagai pemimpin yang Tuhan beri amanah untuk mengelola, menjaga alam dengan baik. Nah, dalam etika berhubungan dengan alam ini, di dalam ajaran Islam itu konsep bagaimana dia sebagai khalifah itu dia harus li'imaratil ard, untuk melestarikan alam. Salah satu fungsi sebagai khalifah itu imaratul ard, untuk memakmurkan, melestarikan alam gitu ya. Dan konsep melestarikan alam ini masuk dalam konsep maslahah gitu ya. Jadi bagaimana manusia dia memiliki tanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang baik dalam konteks melestarikan, menjaga, merawat alam gitu. Itu adalah bagian dari amal baik yang diperintahkan oleh agama, dan sekaligus juga darul mafasid, menolak untuk melakukan segala macam hal yang bisa merusak terhadap alam itu sendiri. Baik itu bagaimana kita menolak dari sisi kebijakan yang juga merusak alam, menolak terhadap perilaku masyarakat ataupun tokoh agama, tokoh masyarakat dan pelaku usaha, untuk juga mereka melakukan eksploitasi, karena sekali lagi dampak kerusakan alam ini punya dampak yang sangat panjang bagi kelestarian hidup kita sebagai manusia gitu. Oke. Nah itu tadi sudah sedikit disinggung ya tentang bagaimana komitmen keimanan itu menjadi dasar dalam merawat dan menjaga alam gitu ya. Nah tapi kan dalam praktiknya gitu ya, kita sering melihat bahwa menjaga alam itu kadang-kadang justru kemudian bisa meminggirkan kelompok-kelompok rentan. Dalam konteks ini adalah masyarakat adat dan komunitas lokal gitu. Nah kemudian bagaimana sih dalam perspektif agama kita seharusnya memandang situasi yang seperti ini gitu, dan bagaimana kita bisa menjaga alam sekaligus juga menghormati dan melindungi komunitas yang hidup di dalamnya gitu. Mungkin bisa Kak Pera terlebih dahulu, Kak. Iya, dalam kacamata Islam gitu ya, etika kemanusiaan ini, etika kemanusiaan universal ini kan bagaimana kita diperintahkan untuk menjaga alam ini tidak boleh juga mengorbankan keadilan sosial. Misalnya tadi kita menjaga alam tetapi manusianya menderita, itu adalah bagian dari bentuk kezaliman gitu ya. Jadi tidak boleh, ini ada sesuatu yang paradoks. Satu sisi kita menjaga alam tetapi kita membiarkan manusia yang ada di dalamnya itu menderita. Nah di dalam ajaran itu sesuatu yang dilarang dalam agama gitu, karena itu adalah bentuk kezaliman.
Jadi nggak boleh atas nama melindungi alam lalu kemudian meminggirkan orang-orang yang dia sudah hidup dan lama di dalam menjaga dan melestarikan alam ini. Ini nggak boleh gitu ya. Nah, di dalam Islam itu ada namanya prinsip keadilan. Nah, keadilan ini adalah sesuatu hukum yang tinggi gitu ya. Jadi alam dan manusia ini sesuatu kesatuan ekosistem yang tidak bisa kita putus salah satunya gitu ya. Satunya diakomodir tapi satunya dihilangkan, itu tidak boleh gitu ya. Dan yang kedua, di dalam prinsip Islam, di dalam nilai-nilai Islam itu juga ada nilai terkait dengan musyawarah gitu ya. Jadi kalau misalnya bagaimana prinsip ini memastikan bahwa masyarakat adat yang ada di wilayah konservasi itu dia harus dilibatkan sebagai juga manusia, sebagai warga negara. Kalau dalam konteks Islam dia juga sebagai khalifah, dia memiliki akses, memiliki manfaat gitu ya dari alam itu, bagaimana dia menjaga dan melindungi itu dengan nilai dan kearifan lokal yang selama ini dijaganya, dan itu telah terbukti untuk menjaga ekosistem dan juga kelestarian gitu. Itu sudah terbukti. Dan juga bagaimana mereka berpartisipasi dalam konteks perumusan kebijakan. Seringkali kita misalnya atas nama pembangunan misalnya, lalu kemudian mengambil alih tanah wilayah konservasi dengan meminggirkan kelompok masyarakat adat. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Di dalam Islam konteks musyawarah ini juga harus dilibatkan semua pihak, bagaimana didengarkan suaranya agar aspek kemanfaatannya itu dia bermanfaat bukan hanya bagi kelestarian lingkungan tetapi juga alam, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya yang mereka hidup dan menyatu di dalam alam itu sendiri untuk menjaga, memelihara dan juga dengan nilai dan kearifan lokal yang sudah bertahun-tahun, ratusan tahun mereka jaga dan lindungi itu. Jadi itu kira-kira. Oke, dari Bang Juandi bagaimana? Mungkin bisa diceritakan dari perspektif agama Kristen. Kalau kita melihat dari sisi penciptaan itu bahwasanya manusia dan alam itu setara, maka harusnya dia saling menjaga. Itu yang pertama. Ketika manusia begitu eksploitatif terhadap alam, tentu alam juga akan menimbulkan ketidakseimbangan gitu. Dan ketika begitu juga dengan hewan, misalnya ketika manusia memburu banyak hewan ya mereka akan punah dan ekosistem itu kan akan rusak. Jadi sebenarnya menjaga alam itu juga menjaga masa depan bumi ini, bukan hanya manusia begitu. Nah, dalam konteks itu ada teman-teman masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan alam, bahkan sudah menyatu dengan alam begitu, dan mereka ya seringkali memang dalam tanda kutip ya dipandang sebelah mata oleh pembuat kebijakan begitu. Nah, hal ini sering terjadi dan sering kita lihat bagaimana proyek-proyek strategis nasional gitu mengesampingkan keberadaan mereka gitu. Nah, di PGI kami juga menyadari bahwasanya warga-warga gereja ini khususnya di Indonesia itu banyak di daerah-daerah atau banyak orang-orang masyarakat adat begitu. Itu bisa kita lihat di daerah Sumatera, di Kalimantan, teman-teman masyarakat Dayak, di NTT, Maluku, Papua, rata-rata warga gereja itu ya masyarakat adat juga begitu. Sehingga ketika terjadi persoalan-persoalan di lapangan yang menggerus keberadaan mereka sebagai masyarakat adat, mereka sering juga datang ke kantor PGI untuk menyuarakan ketidakadilan yang mereka terima begitu. Nah, keberadaan PGI dalam menerima teman-teman memandang masyarakat adat ini kita selalu mendorong, karena bagaimanapun teman-teman masyarakat adat ini harus kita akui mereka yang secara real menjaga alam dan hidup bersama alam itu gitu. Kita yang di kota-kota ini kan ya terkadang banyak berargumen, banyak berteori gitu. Tapi yang real di lapangan itu menjaga itu adalah teman-teman masyarakat adat saat ini. Jadi oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita tidak mendukung keberadaan masyarakat adat gitu. Itu kami perlihatkan dengan sikap PGI yang juga mendorong pengesahan RUU masyarakat adat begitu. Nah, ketika misalnya teman-teman masyarakat adat di Siaporas berlawanan dengan
PT itu Bapak Lestari, PGI juga hadir membela teman-teman di Siaporas begitu, dan sampai kemarin izinnya sudah dicabut ya PT TPL gitu. Begitu juga di Merauke ketika kami bersidang di sana di Januari 2026, masyarakat adat datang ke pimpinan PGI menyatakan bahwasanya kami tidak berdaya lagi menghadapi situasi yang ada. Kami sudah bersuara sekian tahun, tanah kami sudah diambil, hak kami sudah dirampas begitu. Mereka pingin gereja yang pada saat itu melakukan sidang MPL di sana bersuara gitu. Dan ya puji Tuhan, sidang MPL itu memutuskan bahwasanya PGI menyatakan menolak PSN di Merauke. Karena kita melihat dari berbagai sisi, dari sisi kemanusiaan, dari sisi ekonomi, dari sisi alam, itu sangat-sangat bertimpangan sekali dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah saat ini. Artinya ada ketidakadilan yang begitu, gap yang begitu tinggi antara visi ekonominya terhadap visi kemanusiaannya begitu. Jadi kita juga tidak bisa mengabaikan sisi kemanusiaan ketika kita berbicara dengan eksploitasi alam gitu. Kita tidak menolak secara umum pembukaan perkebunan ataupun tambang gitu, tapi bagaimana ini dilaksanakan dalam koridor keberlanjutan lingkungan dan memperhatikan sisi-sisi kemanusiaan gitu. Nah masalahnya pertambangan di Indonesia sampai saat ini yang kami lihat belum ada yang memikirkan sampai ke sana gitu. Visi keberlanjutan alamnya, terus visi bagaimana merangkul masyarakat di sekitar, bagaimana memanusiakan manusia gitu. Jadi sisi kemanusiaannya itu masih sangat rendah sekali. Oke. Nah tadi berarti dengan mendeklarasikan penolakan itu juga termasuk bagian dari gerakan PGI untuk mendorong supaya kita tuh melindungi alam gitu Yes. berarti ya Bang. Yeah, nah, apakah selain dari deklarasi tersebut, penolakan tersebut, ada gerakan atau praktik-praktik lain yang mungkin ada di PGI untuk mendorong kesadaran ekologis juga gitu Bang? Iya. Kalau di PGI kalau teman-teman berkunjung ke kantor PGI itu kami tidak akan menyediakan dan tidak menerima ruang untuk botol-botol minuman kemasan. Dan itu kita sudah lakukan 15-20 tahun lalu gitu. Jadi itu tapi di sudut-sudut ruangan kita itu banyak sekali galon-galon air isi ulang gitu. Jadi silakan bawa tumbler sendiri kalau ke sana atau pakai gelas yang ada di sana gitu. Itu salah satu langkah langkah kecil mungkin dari kami mulai dari kantor PGI, tapi gerakan ini kemudian berevolusi, bergelombang kepada gereja-gereja di lokal begitu. Dan setiap kegiatan PGI kami itu mendorong supaya makanan kita, konsumsi kita itu dikemas menggunakan daun, tidak menggunakan plastik, tidak menggunakan kotak-kotak gitu. Jadi kami lebih suka itu yang prasmanan-prasmanan saja gitu. Jadi dengan prasmanan ya kita mengurangi sampah, minimal sampah kotak, sampah plastik gitu. Dan apalagi kami kan sering berkegiatan di daerah-daerah begitu, dan mereka begitu senang ketika tidak harus gaya-gaya Jakarta yang dibawa dengan kesimpelan nasi kotak gitu, air minum kemasan gitu. Jadi mereka mempunyai budaya sendiri dan itu kita hormati gitu. Dan budaya-budaya mereka seperti makan yang prasmanan gitu ya, makan pakai daun gitu, itu terbiasa kita lakukan gitu. Dan itu salah satu langkah-langkah kecil untuk menjaga alam gitu. Kami juga mendorong gereja-gereja supaya menerbitkan ataupun mendorong warga gereja melakukan pengumpulan sampah di gereja. Jadi gereja itu bukan hanya tempat untuk beribadah, bersekutu, tapi tempat buang sampah gitu. Ini mungkin di daerah Bogor sini sudah banyak sekali yang mempraktikkan gitu. Jadi ke gereja sambil bawa sampah. Ada sampah plastik yang bisa didaur ulang, ada sampah ya. Dan ketika pemerintah Kota Bogor dulu mencanangkan itu bahan bakar gas itu campur minyak jelantah, gereja paling banyak menyumbang minyak jelantahnya gitu.
Karena warga gereja didorong oleh pimpinan-pimpinan gerejanya untuk menyumbangkan itu. Mungkin di rumah tangga tidak berfungsi banyak minyak jelantah gitu bagi teman-teman yang berkecukupan gitu, tapi ketika kita sumbangkan dan kita memberikan kepada pemerintah, ya akhirnya sarana-sarana transportasi seperti itu bisa terbantu. Itu mungkin praktik-praktik kecil yang masih banyak sebenarnya, cuman ya mungkin di podcast lain bisa kita jabarkan satu persatu gitu. Ya sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit gitu ya. Nah kalau dari Mbak Pera, ini aku agak kagok Kak atau Mbak tapi Mbak aja kali ya supaya lebih santai. Nah dari Mbak Pera sendiri bagaimana nih kemudian di gerakan komunitas agama muslim, mungkin dari Rahimah ya, ada gerakan-gerakan atau inisiatif yang bertujuan untuk menambah atau mendorong kesadaran ekologis itu juga atau enggak Mbak? Mungkin kalau dari Bang Jondi tadi kan menggunakan material yang minim sampah gitu kan. Nah, kalau dari Mbak Pera seperti apa? Rahimah sebagai organisasi yang punya misi utama itu tadi ya, bagaimana membangun kesadaran kritis terkait dengan Islam dan hak-hak perempuan, termasuk bagaimana di dalam konteks kerusakan alam, karena kita tahu betul bahwa kerusakan alam ini salah satu pihak yang paling terdampak ini adalah perempuan gitu ya. Dalam konteks ini saya ingin, karena Rahimah adalah bagian dari lembaga penyangga dan juga inisiator dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia, saya ingin memulai bagaimana gerakan ulama perempuan ini berangkat dari fatwa keagamaan KUPI gitu ya. Pada Kongres Ulama Perempuan pertama di 2017, musyawarah keagamaan Kongres mengeluarkan fatwa bahwa hukum merusak alam yang berakibat pada kemaldorotan dan ketimpangan sosial atas nama apapun, termasuk atas nama konservasi ya, termasuk atas nama pembangunan, hukumnya adalah haram secara mutlak gitu ya. Kemudian juga pada Kongres kedua di 2022 menegaskan KUPI mengeluarkan fatwa yang berbunyi hukum melakukan pembiaran sampah yang merusak kelestarian lingkungan dan mengancam keselamatan manusia terutama perempuan adalah haram. Dua fatwa ini menjadi landasan spiritual untuk menjadi sebuah gerakan di pesantren, terutama dalam membangun pesantren hijau. Jadi ada beberapa pesantren di beberapa wilayah seperti di Pulau Jawa, di Aceh, di Sumatera dan juga di Sulawesi, mereka sudah mulai membangun pesantren ramah lingkungan dengan memulai misalnya bagaimana pesan untuk melestarikan dan menjaga lingkungan itu masuk dalam kurikulum pendidikan gitu. Dan bagaimana juga pesantren dia menjadi bukan hanya secara materi tetapi juga mempraktikkan. Tadi sama dengan praktek mulai hal kecil soal bagaimana mengelola sampah. Kita tahu bahwa di pesantren ini memiliki santri itu ratusan hingga ribuan, dan tiap hari kebayang sampahnya itu betapa banyak gitu ya. Dari upaya yang paling kecil adalah bagaimana santri-santri itu dia minum tadi membawa tumbler, punya alat minum sendiri, lalu kemudian makan dengan tempat makan sendiri, dan mereka jajan pun keluar atau makanan-makanan yang seringkali dibungkus dengan plastik itu mereka dengan membawa wadah sendiri gitu ya, sehingga itu meminimalisir penggunaan sampah yang menumpuk gitu ya, sehingga pesantren salah satu persoalan itu adalah sampah gitu ya. Sehingga dari hal-hal kecil itulah itu bisa membuat kesadaran gitu ya para santri untuk meminimalisir sampah, dan tentunya ini juga punya dampak pada kelestarian lingkungan, termasuk juga pada kesuburan tanah ya. Dan yang kedua, pesantren juga sudah mulai menanam gitu ya. Jadi di beberapa pesantren, misalnya di pesantren Aceh itu Darussalam, Aceh Utara gitu ya, itu sudah mulai membangun ekosistem. Jadi santri diajarkan untuk menanam dengan menggunakan pupuk organik gitu ya, dari dari binatang, dari ternak gitu yang mereka ternak untuk pakan mereka. Jadi ada proses sistem ekologis gitu ya,
yang bagaimana mutualisme, simbiosis mutualisme. Mereka menanam, nanti pupuknya dari dari kotoran-kotoran kambing ataupun dari air lele yang dia ternak sendiri, kemudian sayurannya dimakan dan juga hewannya itu menjadi protein mereka, sehingga pesantren meminimalisir untuk juga memungut biaya gitu ya terhadap santri, karena mereka juga diajarkan untuk bertanam gitu ya, dan bagaimana menggunakan pupuk organik dan juga beternak gitu ya sebagai bagian dari mereka mengkonsumsi makanan sehari-hari. Di pesantren Atorik misalnya Teh Nisa juga sudah menggunakan agroekologi gitu ya, di mana pesantren sudah menjadikan halaman yang ada di sekitar ruangan itu menjadi tanaman, makanan, obat-obatan yang itu siap dimakan setiap hari gitu ya. Jadi itu adalah bagian wujud dari jihad kita gitu ya, jihad ekologis kita untuk bagaimana bicara soal pelestarian alam ini bukan hanya di tataran teoritis, tapi juga bisa diimplementasikan, dipraktekkan gitu di komunitas. Di TPA misalnya ada bunyai pesantren, para bunyai itu menginisiasi, jadi setiap kali anak masuk sekolah dengan membawa sampah. Jadi biaya sekolahnya itu mereka dengan sampah yang mereka bawa dari rumah masing-masing. Lalu kemudian ditimbang, nanti hasilnya bisa untuk membeli kebutuhan peralatan sekolah gitu dan lain sebagainya. Jadi itu adalah beberapa contoh gitu ya jihad kami para ulama perempuan untuk konteks pelestarian alam. Berarti memang sama-sama dimulainya itu dari hal yang dekat gitu ya, dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke. Ini menarik banget sih. Berarti mulai dari nilai-nilai agama itu kemudian membentuk bagaimana cara kita memandang alam, kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari juga gitu ya. Yang mana itu juga ternyata bisa menunjukkan bagaimana kemudian komunitas keagamaan itu berpihak kepada kehidupan manusia gitu ya, dan terutama komunitas adat yang hidup di dalamnya gitu. Nah, aku ingin kembali nih tadi mengangkat gitu ya tentang bagaimana kemudian masyarakat adat dan komunitas lokal itu hidup di dalam alam yang kemudian mereka ini justru terancam gitu, kemaslahatannya dan sebagainya, karena ada itu tadi industri ekstraktif seperti pertambangan, kemudian perkebunan dan eksploitasi sumber daya alam. Nah, aku ingin menggali dari perspektifnya Mbak Pera, dari Mbak Pera, bagaimana kemudian melihat dari sisi agama Islam, kemudian bagaimana seharusnya kita kemudian bersikap gitu ya, bagaimana seharusnya kita mengambil tindakan atau kebijaksanaan dalam melihat situasi seperti itu gitu, masyarakat adat dan komunitas lokal yang kehidupan di alam ini terancam gitu, Mbak. Saya kira tadi sudah saya sampaikan ya, dari sisi perspektif agama tadi tidak boleh kontradiksi ya, menjaga alam tapi kita meminggirkan masyarakat yang hidup bertahun-tahun, mereka menjaga dan melestarikan alam gitu ya. Jadi saya kira upaya kita untuk menolak gitu ya, terutama industri ekstraktif dengan peralatan yang besar, yang ini mereka menghancurkan gitu ya ekosistem dan bahkan kehidupan manusia yang ada di alam itu juga disingkirkan. Itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Bahkan sekali lagi itu bisa menjadi dosa besar gitu ya. Karena itu tidak boleh kita membiarkannya gitu. Kita perlu untuk membela teman-teman masyarakat adat yang mereka dalam situasi berhadapan dengan kuasa ya, terutama kebijakan pemerintah dan seluruh aparatnya yang mereka seringkali kita lihat mereka tidak berpihak pada kelompok masyarakat adat, justru mereka berpihak pada para pengusaha-pengusaha, para perusahaan-perusahaan ekstraktif yang mungkin dia menguntungkan hanya pada beberapa gelintir saja gitu. Di dalam ajaran Islam itu di dalam kaidah fikih itu dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih gitu ya. Jadi menolak kerusakan, menghentikan perusahaan ekstraktif itu diutamakan daripada mengambil maslahat, sekali lagi yang kemaslahatannya itu bisa dirasakan hanya oleh beberapa gelintir saja. Jadi dalam ajaran kami ad-dararu yuzalu gitu ya.
kaidah mengatakan ad-dararu yuzalu, bahwa doror bahaya. Kita tahu bahwa industri ekstraktif ini adalah melahirkan doror gitu ya, bahaya berkepanjangan bagi kehidupan kita, bagi masyarakat adat kita yang selama ini mereka tercerabut dari kehidupannya, ekonominya, spiritualnya yang mereka sangat melekat di dalam wilayah itu gitu ya. Itu harus dihilangkan. Artinya kita harus bersama-sama melawan gitu ya pihak-pihak yang mereka berusaha untuk menyingkirkan masyarakat adat yang tadi itu mereka hidup beratus-ratus tahun dengan alam dan udah terbukti kearifan lokal yang mereka yakini itu bisa mempertahankan ekosistem, menjaga dan melestarikan alam gitu ya, yang dengan baik gitu ya. Jadi saya kira itu dari perspektif Islam. Kita harus bersama-sama menyuarakan Betul, begitu ya. betul. Oke. Nah, ini sangat menarik percakapan hari ini. Bagaimana kemudian dari nilai-nilai agama membentuk cara pandang, kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita menutup diskusi kali ini, mungkin bisa ada refleksi singkat gitu ya. Apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan teman-teman yang menonton di sini tentang pentingnya merawat alam? Mungkin bisa dari Bang Juandi terlebih dahulu. Ya, alam itu bukan orang lain sebenarnya, teman-teman. Alam itu adalah bagian dari diri kita sendiri gitu. Kita hidup di alam ini, kita berdiam di tanah begitu. Jika kita merusak mereka, itu sama juga menyakiti kita sebenarnya. Balik-balik ke kita juga. Jadi sebenarnya kita harus membiasakan diri, walaupun kita hidup di dalam wilayah perkotaan gitu. Kita harus lebih sensitif bagaimana kita melihat alam itu sebagai sahabat gitu. Mungkin bisa lebih terbuka pemikirannya ketika ada tawaran-tawaran dari pihak-pihak pengembang atau perusahaan yang ingin membuka perkebunan ataupun usaha industri ekstraktif di daerah gitu, supaya memberikan edukasi kepada masyarakat di sana juga, supaya mereka bisa lebih teliti dan lebih jeli dalam memberikan izin begitu. Nah, ini kan masalahnya banyak sekali perusahaan-perusahaan ini kan mendapatkan izin yang tidak semestinya gitu. Misalnya kemarin kita lihat di Raja Ampat begitu. Pulau yang kecil seperti itu kan secara undang-undang kan harusnya tidak boleh jadi lahan pertambangan gitu. Ini bukan isu yang jauh di sana. Ini isu di lingkungan kita, sekitar kita gitu. Alam rusak, kita juga kena gitu. Jadi jangan abaikan isu-isu lingkungan ini gitu. Karena memang terkadang kayak kita belum merasakan dampaknya, jadi Iya. ya udahlah gitu kan. Apalagi kita yang di kota-kota kan ya hidup dengan ya Nyaman. mungkin ya nggak lihat tumbuhan, nggak lihat Iya. apa gitu. Tapi ketika sudah banjir baru teriak-teriak gitu. Padahal itu bukti ketidakpedulian kita kepada alam sebenarnya gitu. Kalau kita sensitif aja terkait dengan kerusakan-kerusakan alam yang di sekitar kita aja gitu. Sampah di mana-mana, sampah memenuhi got, sampah di sungai, di kali gitu. Itu kan bagian-bagian dari sifat-sifat manusia yang tidak peduli dengan lingkungan gitu. Semua kalangan, bukan hanya kalangan-kalangan elit saja, kalangan-kalangan Gen Z, masyarakat, semua juga terlibat dalam itu kok gitu. Berarti memang menjadi tanggung jawab kita bersama ya Iya, untuk benar, menjaga ini. benar. Nah, kalau dari Mbak Pera seperti apa Mbak? Bagaimana kemudian menjaga alam secara spiritual itu juga menjaga kita secara keberlanjutan manusia gitu? Terima kasih. Alam termasuk hutan, gunung, lautan itu adalah ibu bumi gitu ya. Perlakukanlah mereka sebagaimana ibu kandung gitu ya. Karena dari rahim bumilah kita makan, kita minum, dan kita hidup. Kita perlu menyadari bahwa apa yang kita makan di meja makan kita hari ini, ada sayur, ada buah, ada nasi, itu adalah ada air. Itu adalah bagian dari ibu bumi yang telah memberikan kita kehidupan. Tanpa itu semua, kita tidak bisa hidup dengan baik, kita tidak bisa menjalankan agama dengan baik. Karena itu menjaga bumi ini adalah bagian dari pesan agama Islam. Ketika udara tercemar, air tercemar, kemudian makanan juga tidak sehat, itu akan melahirkan tubuh kita juga
sakit gitu ya, tubuh kita juga tidak sehat. Dan sekali lagi kita tidak bisa menjalankan ajaran agama dengan baik. Karena itu janganlah sekali-kali menganggap isu lingkungan ini isu yang sangat jauh gitu ya. Ini bicara soal makanan kita yang paling dekat. Mungkin kita tidak ada di hutan, tidak ada di kebun gitu ya. Tetapi bicara soal makanan yang ada di hadapan kita, itu adalah hasil kerja keras para petani yang berjibaku tiap hari dengan alam, dan ketika alam ini rusak, mereka akan kesulitan untuk memulai bertanam, kemudian panen, gagal panen dan lain sebagainya, sehingga kita itu juga akan menyulitkan pada kita semua. Ketika alam sehat, air bersih dan udara segar, itu akan membuat kita menjadi lebih sehat, lebih produktif, dan lebih bermartabat ya saya kira. Jadi itu karena itu saya ingin juga berpesan gitu ya, bagaimana kita membangun gitu ya, refleksi itu, bagaimana kesadaran terkait dengan menjaga alam ini harus diintegrasikan oleh semua pihak gitu ya. Sebagai pengambil kebijakan, sebagai tokoh agama, sebagai tokoh masyarakat, sebagai akademisi, sebagai masyarakat, sebagai media, saya kira dia harus memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam konteks membangun kelestarian alam dan juga membangun keberlanjutan kehidupan kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke. Memang dengan kita menjaga alam berarti kita juga akan mampu beribadah dengan lebih mudah seperti itu ya. Karena itu tadi, menjaga alam juga termasuk tanggung jawab keimanan kita masing-masing gitu. Oke. Nah, dari percakapan hari ini kita bisa belajar ya bahwa kemudian merawat alam itu bukan hanya tentang menjaga lingkungan hidup secara fisik gitu ya, tapi tentang menjaga relasi manusia dengan alam itu sendiri gitu. Dan dalam banyak ajaran agama juga, alam tidak dipandang hanya sekedar sebagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan gitu ya, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan, sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang juga bernilai dan harus dijaga bersama-sama gitu, menjadi tanggung jawab bersama. Dan dari nilai spiritual tadi itu juga mengingatkan kita sebagai manusia juga memiliki moral dan tanggung jawab untuk merawat bumi, menghormati kehidupan masyarakat adat dan komunitas lokal yang tinggal di dalamnya, dan memastikan bahwa alam ini tetap lestari untuk generasi yang akan datang, seperti itu ya. Nah, mungkin sebelum kita benar-benar menutup diskusi hari ini, bisa disampaikan juga closing statement-nya, singkat saja, bisa dari Alam itu adalah kita, merawat alam adalah merawat masa kini kita dan masa depan. Merusak alam berarti kita tidak sayang masa depan kita. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Dari Mbak Vera silakan closing statement-nya. Saya sepakat tadi ya, bahwa merawat alam itu adalah merawat diri kita gitu ya. Karena itu melestarikan alam itu bagian dari sedekah jariyah. Kalau dalam ajaran Islam, sedekah jariyah ini adalah kebaikan yang pahalanya tidak akan pernah putus hingga kita meninggal. Karena itu lakukanlah sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk bisa menjaga, merawat alam ini, agar kehidupan kita dan kehidupan anak cucu kita ke depan, mereka bisa hidup dengan baik, dengan sehat, dan dengan kehidupan yang lebih bermartabat gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Vera dan juga Bang Juandi atas percakapan yang menurut saya ini sangat daging. Kalau bahasa Gen Z-nya daging banget gitu. Oke, nah teman-teman juga bisa mengikuti dan mengetahui lebih banyak tentang kerja-kerja dari Rahima dan juga PGI dengan cek dan follow sosial media atau websitenya di bawah ini gitu, kayak nanti bisa ditampilkan aja ya untuk tim editornya. Oke, dan juga jangan lupa untuk mengikuti akun media sosial dan juga website WGII dan juga Kaum Telapak untuk bisa update tentang isu lingkungan, tentang masyarakat adat, dan diskusi-diskusi menarik lainnya di bawah ini. Oke. Nah, terima kasih sekali lagi kepada Mbak Vera dan juga Bang Juandi yang sudah berkenan untuk bercakap-cakap pada hari ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan diskusi lintas kaum hari ini. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.